Dan saya melihat bagaimana mesin birokrasi itu terlibat di dalam politik gitu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, termasuk penggunaan aset dan penggunaan resources gitu untuk mendukung paslon tertentu, dan orang-orang yang profesional ini biasanya tidak tertarik untuk terlibat langsung dalam politik. Dia nggak suka menjilat, dia nggak suka untuk, dia ingin maju dengan kualitasnya, bukan karena kedekatannya. Oke, soal program tadi udah masuk, ada nyupres program. Ini besok kan setelah dilantik, insya Allah akan dilantik, apa hal pertama yang akan Mami lakukan nanti itu? Tentu saya akan coba nanti breakdown lagi visi misi itu dan coba buat sekuennya, urutannya seperti apa. Tapi yang pasti kita akan mulai melakukan reformasi birokrasi di pemerintah provinsi, di teman-teman di Pemprov inilah. Seperti janji saya akan menerapkan meritokrasi sejak awal juga. Meritokrasi bahwa mereka yang bagus, mereka akan Pengabat sasang dan tahu tentang meritokrasi. Meritokrasi itu kira-kira apa ya? Meritokrasi itu orang yang tepat di tempat yang tepat, orang yang bagus pasti akan dapat karir yang bagus. Kira-kira gitu. Dan asal pilih lah. Nggak asal pilih, apalagi sekedar karena teman, karena satu kabupaten, karena satu suku. Benar-benar teruji. Betul-betul memang proses kompetisinya itu berlangsung secara fair. Setiap orang punya kesempatan untuk maju yang sama gitu. Siap. Berarti istilahnya akan reformasi birokrasi ini sangat penting. Betul, dan saya melihat kemarin lah, ketika saya pulang ini kan saya merasakan saya orang baru ya. Saya orang baru yang datang ke mencoba untuk berkompetisi di Pilgub di sini, dan saya melihat bagaimana mesin birokrasi itu terlibat di dalam politik gitu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, termasuk penggunaan aset dan penggunaan resources gitu untuk mendukung paslon tertentu, dan sudah habis, saya nggak bisa lagi masuk karena udah habis terbagi gitu loh. Jadi, dan ini politisasi birokrasi ini terlalu masif memang. Jadi ini yang membuat kita tidak bisa fokus ke memenuhi harapan masyarakat itu gitu. Jadi ada profesor yang saya ajak ngomong di Unram, saya ajak ngomong mengenai situasi birokrasi. Mereka bilang birokrasi kita ini kan kerja buat rakyat cuma setahun gitu. Karena 5 tahun itu begitu selesai dia menyesuaikan dengan dibongkar pasang oleh pemimpin yang baru. Terus dia kerja serius setahun, habis itu dia persiapan pilkada untuk mendukung pemimpinnya itu gitu loh. Saya bilang, saya ketawa juga, ya benar juga ya katanya. Makanya kita nggak nyampe pembangunan kita itu gitu. Itu Mami akan rubah pola kerja birokrasi, karena berarti mesin untuk mencapai memenuhi harapan kan birokrasi ya. Betul, dan ada menterinya soalnya. Saya yakin di Pemprov NTB itu banyak sekali orang-orang bagus. Banyak banget orang-orang bagus, orang-orang potensial. Tapi mereka tidak dapat ruang gitu karena mereka tidak mau terlibat dalam politik. Orang-orang yang profesional ini biasanya tidak tertarik untuk terlibat langsung dalam politik. Dia nggak suka menjilat, dia nggak suka untuk, dia ingin maju dengan kualitasnya, bukan karena kedekatannya. Itulah orang-orang seperti itu yang ingin kita beri ruang untuk maju. Ini warning atau memang warning buat para birokrasi ya? Enggak. Saya kan selalu cerita, saya selalu bilang, ini istri saya ini kan saksi sejarah gitu loh. Saya ini masuk ke birokrasi itu sebagai bukan siapa-siapa gitu. Saya pakai ijazah saya dari universitas. Saya walaupun lulus dari 3 universitas ya, S1-nya,
Tapi saya pakai ijazah masuk ke Kemlu itu dari universitas yang statusnya aja masih diridoi gitu. Jadi belum disamakan gitu. Iya, iya. Terus saya nggak punya keluarga di kalangan diplomat gitu, yang kan nggak punya teman nggak punya keluarga yang pejabat, nggak punya siapa-siapa. Tapi kemudian bisa jadi dubes termuda, bisa jadi eselon 1 juga termuda gitu. Jadi direkturnya dulu termuda gitu. Iya. Karena ada merit system. Merit system. Mereka yang baik, yang bagus pasti akan Pasti. dapat kesempatan lebih besar gitu. Jadi, Kesempatan betul. Jadi, bagi birokrat muda juga ya. betul. Jadi pengalaman baik saya ini yang ingin saya bawa pulang gitu. Gini loh harusnya gitu. Supaya siapapun, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan anak siapa-siapa, tapi kamu tetap bisa maju kalau kamu memang yang terbaik di situ. Gitu. Luar biasa. Ini satu poin penting, startnya from reformasi birokrasi. Yang kedua soal ini biar ini hujan soal makmur. Kata makmur itu makmur mendunia. Segala persoalan itu ujungnya di kemakmuran, kesejahteraan kemakmuran. Bagaimana Iqbal akan menerjemahkan program makmur sama kesejahteraan ini nanti? Betul, nanti itu prioritas. Karena tadinya awalnya kan kita mau ngomong tentang Iqbal mau membawa NTB mendunia. Gitu. Iya. Tapi belakangan setelah saya keliling, kita punya satu step lagi yang harus kita tempuh sebelum mendunia gitu. Adalah kemakmuran. Karena tingkat kemiskinan luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kemiskinan ekstrem di mana-mana, terutama daerah pesisir. Daerah-daerah pertanian yang daerah pesisir itu kemiskinan luar biasa. Belum bicara mengenai urban poverty gitu. Jadi kemiskinan yang di kota itu juga sangat tinggi. Jadi kita harus mengedres dulu masalah kemiskinan ini, kita selesaikan dulu, baru kita take off gitu. Kalau kita maksakan mendunia dulu sebelum makmur, itu nanti ada yang ketinggalan. Iya. Ada yang ketinggalan kereta, kasihan gitu. Orang-orang ini termarginalisasikan. Jadi masalah kemakmuran ini, kemiskinan, program-program untuk mengentaskan kemiskinan ini akan jadi prioritas di awal, sejak awal sampai akhir. Ya, itu memang tujuan orang menjadi pemimpin supaya makmur ya. Dan pokoknya seorang pemimpin itu harus menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat gitu. Luar biasa. Catat Tribuners, jadi tanpa melemahkan yang kuat gitu. Jadi tidak ada dendam ya kayaknya setelah ini. Enggak. Jadi setelah politik ya udah selesai. Selesai. Itu cuman kan saya pakai istilah waktu debat itu, ini fastabiqul khairat aja. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya yakin juga Bu Rohmi, Pak Zul juga punya niat baik gitu. Punya niat baik ya sudah, ini pertarungannya sudah selesai. Kalau beliau tentu saja kehormatan buat saya kalau beliau berdua bahkan nanti berkenan untuk urun rembuk membantu kita dengan pengalaman beliau selama 5 tahun di birokrasi, memberikan saran, masukan, kita mendukung kita. Sekali lagi seperti tim ini yang saya kembangkan di dalam tim NTB, nanti NTB pun akan jadi open platform. Siapa yang mau memberi kontribusi, siapa yang mau berbuat, ayo sama-sama gitu. Nggak akan ada yang ditolak gitu. Asal tulus mau berbuat sesuatu buat NTB. 2-3 pertanyaan lagi sebelum terakhir. Banyak sebenarnya saya mau tanya. 2-3 itu berarti 5. Kan nggak boleh sampai 2, harus sampai 3 tadi itu. Jadi makanya harus ada 3-nya. Ya, jadi pertama soal kemakmuran tadi itu, bagaimana Mami melihat potensi sumber daya alam kita itu sangat melimpah di NTB. Kami jurnalis sering meliput dan kami hanya bisa melihat dan mencatat, tidak bisa berbuat banyak. Melihat potensi alamnya, pariwisatanya, kemudian bahkan kerajinannya yang sebut sebagai tidak lagi pengrajin tapi art, saya catat itu pasti artis. Jadi seorang seniman justru. Nah, itu naik level orang jadi perajin. Nah, itu tertarik. Kemudian ada juga soal sumber daya laut, tambang kita banyak, dan ini bagaimana Mami akan mengolah sumber daya alam begitu melimpah dari sapi dengan mataharinya yang banyak di sana dengan potensinya. Terus basis suaranya Mami di Jeruaru juga itu salah satu yang sering saya liputan di situ. Jadi banyak potensi alam. Mas Bagi juga saya tahu besar sekali dukungan di Mas Bagi. Saya
Makasih banget masyarakat Mas Bagir. Iya, iya. Artinya bagaimana Mami akan mengolah sumber daya alam NTB yang melimpah, bahkan ada perusahaan tambang besar di sini untuk kemakmuran itu. Insya Allah kita akan petakan. Tapi tadi seperti ceritanya Mas Sirtu bahwa teman-teman jurnalis sering melihat ada potensi-potensi berserakan di sana sini. Please nanti kalau teman-teman media melihat hal seperti itu, kasih input ke kita. Kasih input kita. Jangan sampai ide pengetahuan itu berhenti di teman-teman. Sampaikan ke kita supaya kita bisa berbuat sesuatu. Kan saya udah bilang bahwa saya pulang itu tidak tertarik dengan jabatan gubernurnya, tetapi kewenangannya. Jadi mari kita pakai kewenangan saya ini sebagai gubernur untuk berbuat sesuatu buat NTB, dan teman-teman media harus bantu itu. Tapi kita ragu deh pas WA, kami kan bukan DPR. Kami bukan. Kami bisa dilanjuti nggak gitu. Tapi insya Allah lah, kami kalau ada temuan lapangan bisa kita sampaikan, dan alangkah bagusnya kalau diselesaikan. Meskipun tidak semua urusan bisa diselesaikan ya. Tapi ya waktu 5 tahun itu sangat singkat. Jadi saya tidak pernah bermimpi menyelesaikan semua masalah di NTB. Tetapi setidaknya kita menyiapkan fondasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Kan waktunya 10 tahun. Ya sekarang ini kita bicara 5 tahun. Agak 10 tahun. Saya nggak mau bilang bahwa saya nggak mau 10 tahun, tetapi fokus dulu yang kita punya jelas di depan mata sekarang, yang 5 tahun dulu gitu. Jadi ini waktu yang sangat singkat, karena itu kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam pekerjaan ini gitu. Semua orang harus merasa bahwa ini adalah rumah bersama yang harus kita urus bersama gitu. Yang kedua sebelum yang tiga, harus sebenarnya apa sih mimpi besar Mami? Mau melihat NTB ini seperti apa? Mau makmur mundurnya oke lah, itu visi misi. Tapi Mami Iqbal dalam bayangan seorang anak NTB lihat NTB ke depan harus bagaimana sih daerah ini? Satu dari segi kemiskinan, saya ingin mengurangi angka kemiskinan itu sampai serendah mungkin, karena di setiap ada derita yang dirasakan oleh orang miskin, di situ ada tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Kalau dulu para khulafa ar-rasyidin itu sampai membawa sendiri karung itu ke rumah, karung gandum itu dibawa sendiri ke rumah orang yang miskin. Nah kalau di NTB ini jumlah orang miskin ini kan ratusan ribu. Kalau itu yang saya akan bawa satu-satu, habis waktu saya. Jadi pilihannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah kepemimpinan ini. Sekurang-kurangnya jangan sampai ada orang miskin yang ekstrem gitu. Kalaupun ada orang miskin, tetapi ada sosial jaring pengaman sosial, social security netnya itu ada. Sehingga kalau ada sesuatu mereka bisa memanfaatkan jaring security, keamanan sosial itu untuk meneruskan kehidupan mereka. Itu satu. Kedua, dari segi investasi, kita ingin betul NTB ini jadi daerah yang investor friendly gitu. Jadi buat investor dalam negeri maupun investor luar negeri, ini tempat yang nyaman. Kalau gue kesini ini gue nyaman, gue disambut, gue diurus, nggak dipersulit, terus masalah semua dibantu menyelesaikan, sehingga orang itu nggak disuruh pun saling cerita. Investor-investor ini kan komunitasnya segitu-gitu aja, mereka saling ngomong satu sama lain. Begitu ada 2, 3, 4 investor yang cerita, gue paling seneng tuh kalau investasi di NTB. Gubernurnya turun langsung, kepala dinasnya turun langsung bantuin, ada sih masalah, tapi mereka turun langsung, masyarakatnya welcome. Nah itulah yang kita inginkan, harapkan seperti ini. Terus kalau dari segi pariwisata, kita ingin NTB ini jadi destinasi yang kelas dunia. Kelas dunia. Standarnya itu standar dunia. Kita ngomong dari hal yang kecil, toilet, pengelolaan sampah, dari masyarakatnya smiling, welcoming gitu. Itu semua hospitality-nya tuh semua orang di NTB ini nanti merasa bahwa pariwisata adalah kehidupan saya. Jadi saya harus menjaga pariwisata ini. Nah kalau levelnya udah itu, kita udah masuk destinasi kelas dunia tuh. Sip. Kalau gubernurnya senyum terus, pasti masyarakatnya senyum. Tapi kalau gubernurnya begini ya mungkin masyarakat juga tegang kan. Gimana Bu?
ini yang terakhir, yang ketiga. Sebelum ke Mami yang closingnya nanti, Ibu Bu Sinta, apa nih harapannya terhadap Mi Iqbal selaku gubernur nanti, dan harapannya untuk masyarakat NTB, Bu, setelah pemilihan ini. Pemilu pilkada udah sudah terlaksana dan hasil sementaranya sudah kita lihat, bahkan akhir lah ya. Ibu harapannya dan Ibu bagi masyarakat NTB, Bu. Iya, seperti yang tadi Mas bilang, tugas utama saya dan anak-anak itu ngejagain Mami untuk terus dengan niat tulusnya, dengan niat baiknya, mengingatkan. Kita ada di belakang mereka, tapi sebenarnya ibu sekarang ini kan pasangannya 2, satunya kan perempuan. Jadi masyarakat NTB punya ibu, ada Bu Dinda. Mas Iqbal itu suka bilang ya, bantu di urusan perempuan dan anak. Saya berharap perempuan-perempuan NTB ini masih memiliki harapan, masih memiliki asa untuk bisa terus maju ke depan, karena sekarang ibu perempuan NTB ini punya ibu Dinda gitu. Yang akan berbagi dengan dua ibunya. Saya membantu Bu Dinda, karena Bu Dinda kan terikat dengan segala macam urusan birokrasi. Saya kan mungkin akan waktunya lebih fleksibel. Jadi saya membantu menjaga integritas. Ya. Tadi Itu tugas terbesar dia adalah menjaga saya tetap di jalur yang benar gitu. Bu, ini kan Pak Gub kan salah satu gubernur yang ganteng nih. Gimana nih menjaga Mi buat Kemarin gitu dong, lagi turun belusukan itu. pasti banyak yang Iya, akhirnya saya mendeklar saya istrinya cagup ganteng gitu. Karena yang muji ganteng, yang muji suami kan istrinya ya. Iya, baik. Makasih, Bu. Selamat bertugas. Kita juga Terima kan kasih. Ibu PKK kan berperan juga sangat besar nanti. Tidak hanya sekedar sebagai istrinya, tapi ibunya orang NTB lah. Banyak. Iqbal, terakhir harapannya pemilu sudah selesai dan Bapak sudah di titik ini sekarang. Alhamdulillah, dan sudah dari nol perjalanan dan sudah titik ini sebentar lagi from zero to hero. Apa nih harapan terhadap semua masyarakat NTB ke depannya? Satu, saya mengucapkan terima kasih buat semua masyarakat NTB yang sudah memberikan dukungan, yang memberikan sambutan hangat selama ini kepada saya untuk pulang kampung. Buat tim saya yang di bawah komandonya, baik komandonya Bu Isfi Rufaida, Iya. yang tim koalisi partai yang militan sekali, beberapa teman-teman di timnya Bu, dan beliau sendiri sangat militan, Bu Isfi Rufaida, mendukung saya. Kemarin luar saya lihat biasa. videonya Bapak peluk WSP sampai menangis lah. Iya, beliau sangat militan Iya. dan timnya juga sangat militan, dan juga buat tim pemenangan relawan di bawah pimpinan Mas Anies, gitu. Anies Mujahid Akbar, gitu. Beliau dan timnya luar biasa, jungkir balik beliau. Dan lama beliau sudah bekerja untuk tim ini, kan sudah hampir 6-7 bulan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih buat mereka dan seluruh relawan yang sudah membantu keluarga besar saya di Darul Muhajirin, terus di Lendang di mana, hampir di Lombok Tengah. Terima kasih atas dukungannya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa masalah yang harus kita selesaikan di NTB ini begitu banyak. Iqbal Dinda saja tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu saya menganggap bahwa pemerintah Provinsi NTB ini adalah an open platform. Siapapun di antara masyarakat yang mau berkontribusi, mau berbuat sesuatu, mari kita sama-sama memperbaiki NTB ini gitu. Yang tulus ya, yang tulus mau berbuat sesuatu. Regardless, terserah dia tuh dulu berasal dari kelompoknya Bu Rohmi, kelompoknya Pak Zul, kemudian mereka sekarang mau bekerja sama membantu, asalkan dia tulus gitu. Tidak mencari sesuatu keuntungan pribadi gitu. Ayo kita sama-sama bangun NTB ini, siapapun. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Itu kata-kata pentingnya adalah bangkit bersama, no one left behind. Kita tidak mau ada satu orang pun yang tertinggal. NTB ini milik kita bersama, mari kita bangun dan kita rawat bersama gitu.
Oke, Iqbal, selamat dan terima kasih sudah Makasih, diterima kopinya Bu makasih. Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Itu enak ya? Enak ini. Ya, kalau enak yang bikin istri saya berarti. Kalau nggak enak, Padahal dia yang bikin. kalau nggak enak yang bikin. Amin. Iya. Terima kasih Bu, Siap. Pak Makasih Mas Ibtu. Iqbal. Ya, makasih juga buat teman-teman Tribun News Ya. yang sudah menemani Iqbal Dinda dari awal dari setahun lalu. Iya. Sama kali subuh-subuh dini hari. Saya pengen nanya banyak hal tapi next to be continued. Oke. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama calon gubernur NTB terpilih dan bersama Ibu Sinta yang selalu setia menemani dan rumah yang humble ini. Dan Tribun akan terus mengawal pemerintahan Iqbal Dinda, tidak hanya pas podcast tapi 5 tahun ke depan. Makasih. Dan makasih. semoga harapan besar sekarang ada di Iqbal Dinda, memimpin NTB. Kita doakan semoga pembangunan NTB lancar dan tujuan cita untuk memakmurkan masyarakat NTB terwujud. Amin ya rabbal alamin. Sekian Tribuners, saya lanjutkan ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.